Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa belajar kembali dengan saya sebagai pengampu guru mapel fikih Aswaja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Oke, baiklah. Kita sekarang sampai halaman 6 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang macam-macam air, kemudian pembagian air. Sekarang kita membahas tentang kulit bangkai. Kulit bangkai halaman 6, silakan kalian buka kitab kalian halaman 6. Ini kita nyampe faslun wa juludul maitati tatuhuru bitibaghi. Akan saya bacakan mengenai terjemahnya, bagaimana maksud dari teks ini apa. Nanti tugas kalian nanti di akhir adalah merangkum maksud dari seluruh teks yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi nanti ada bab faslun halaman 6 dan halaman 7 ini yang walaya juzu istimalu awani dhahabi wal fiddah ya, sama itu nanti. Ini sedikit sekali. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi bid-dharain amin. Faslun, bermula ini adalah sebuah fasal. Wa juludul maitati, bermula kulit bangkai, adalah tathuru, bisa suci, bitibagi, dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disamak. Kita lanjutkan pada halaman sesudahnya. Illa, kecuali jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi, tidak bisa disamak. Wama tawalada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya, dari anjing dan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, salah satu dari anjing dan anjing dan babi. Jadi yang lahir dari anjing atau yang lahir dari babi itu semuanya najis, karena ketika hidup dia itu najis, haram dimakan juga. Wa'admul maitati, dan tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya itu najisun, najis, ilal adamiyya, kecuali anak Adam, manusia, itu tidak najis. Kembali ke dari awal. Disamak itu gimana? Tadi saya menjelaskan bangkai, pengertian bangkai itu apa. Al-maitatu, atau bangkai, itu keterangannya ada di sini. Kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dhabahin syar'iyyin, setiap hewan yang mati dengan tanpa disembelih secara syar'i. Maka fayadkhulu fihi ma la yukalu lahmuhu idza tubiha, maka termasuk yang bangkai itu yang tidak dimakan dagingnya meskipun disembelih, seperti keledai, kucing,
ya. Itu meskipun cara nyembelihnya syar'i, akan tetapi jika tidak bisa dimakan, tetap itu adalah bangkai. Atau mayukalulahmu, atau hewan yang boleh dimakan dagingnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk menyembelihnya, seperti sembelihan orang yang murtad, atau orangnya sudah muslim semua, baca bismillah tapi tidak sampai putus jalur kerongkongan, jalur jalur makan dan jalur nafasnya, tidak sampai putus di bawah atau di atas jakunnya, seharusnya di bawah jakunnya. Itu maka keharaman bangkai itu adalah dalil kenajisan dari bangkai itu. Nah, kemudian disama itu bagaimana? Disama itu uzirat fuduluhu warutubatuhu lati yufstuhu biquha law naqau fil ma'i ba'da dzalik lam ya'ud ilaihi natnu. Disama itu semua kelebihan-kelebihan yang ada di bangkai, yang di kulit, yang ada di kulit, seperti daging, ada darah, gaji, semuanya dibersihkan sampai bersih. Kemudian sekiranya kita ditaruh di air itu tidak menjadi bajin, tidak bau. Itu namanya disama. Nah, bangkai itu yang tidak boleh disama kulitnya anjing dan kulitnya babi, karena anjing dan babi itu haram dan najis. wa ma tawallada minhuma, dan binatang yang lahir dari keduanya, ada anjing, majangi, babi. Majangi itu menyetubuhi babi misalnya, atau sebaliknya, kemudian lahir anak keduanya, atau dari salah satunya, anak anjing atau anak babi. Termasuk juga kalau misalnya ada kambing itu menyetubuhi anjing atau menyetubuhi babi, kemudian lahir itu anaknya mirip seperti kambing, maka yang lahir itu tadi itu juga najis, tidak boleh dimakan, najis dah, sama seperti anjing, hukumnya sama seperti anjing atau babi. Begitu juga kalau seandainya ada anjing atau babi menyetubuhi kambing, kemudian lahir kambing, sama saja, maka kambing yang lahir sebab persetubuhan antara anjing dengan kambing itu tetap najis, hukumnya sama seperti anjing dan babi itu. Nah, wa'admul maitati, tulangnya bangkai dan rambutnya itu najis, tulangnya, bulunya itu najis. Jadi kalau misalnya ada ayam, ya, bulunya ayam beterbangan, lepas, masih hidup kan itu, kemudian bulunya lepas, bulunya itu termasuk najis, karena ayam tadi masih belum disembelih, masih sama dengan bangkai, Jadi kalau misalnya kita mau membuat kemucing yang dari bulunya ayam, itu harus dipastikan bahwa kemucing itu tidak terbuat dari benda najis. Tentunya ayamnya harus disembelih dulu, atau bulu itu harus mengambil dari ayam yang disembelih secara syar'i.
Kalau sudah sah, nah, kemudian baru bulunya bisa digunakan dan itu tidak najis. Kalau mau membersihkan sesuatu yang basah tidak masalah karena tidak najis. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri saya atau langsung di Google Classroom juga bisa, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuzu istimalu awani dhahabi wal fiddati. Pasal ini menerangkan tentang ketidakbolehan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. La yajuzu tidak boleh apa yang tidak boleh menggunakan wadah-wadah istimalu awani dhahabi, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu dan boleh menggunakan istimalu ghairihima minal awani, boleh menggunakan menggunakan wadah selain dari emas dan perak. Jadi kalau kita sampean misalnya di rumah ada piring yang terbuat dari emas, kita nggak boleh makan menggunakan menggunakan piring itu tadi, tidak boleh. Mau minum ternyata ada gelas yang terbuat dari perak, tidak boleh. Keterangannya yang di bawah, la talbasul hariro, di sabda Nabi, jangan menggunakan sutra tiba, tidak boleh. Wala tashrabu fi aniyati dhahabil fiddah, jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan makan fi sihafiha, jangan makan dari makanan yang diwadahi emas atau diwadahi perak, maka karena itu lahum fa innaha lahum fid dunya wal fil akhirah, karena emas dan perak itu hanya untuk mereka yang orang-orang kafir di dunia, dan kita nanti di akhirat bebas. Katanya sekarang los, tidak rewel. Nah, bebas kalau kita di akhirat. Bisa kita, kalau di dunia orang laki-laki dilarang menggunakan sutra, kalau sudah di akhirat di surga, semoga kita masuk surga semua, kita bisa menggunakan sutra. Khomer di dunia tidak boleh, di surga sampai minta apapun terserah. Seperti itu. Mungkin sedikit itu saja. Jadi tugas kalian sekarang adalah meringkas apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan cara ditulis tangan, tulis tangan di buku kalian. Kemudian pada halaman itu kalian tulis nama kalian, kemudian di foto, kemudian diupload di Google Classroom. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Selamat belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.